Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahbaitihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa innahu as-Syekh Al-Imam Burhan Al-Isra Az-Zarnuji. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imam al-rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bidaroininya naqol walaysa li sahihil akli wal banadi uzrun fit tarkit ta'allumi wat tafaqquhi. Halaman 48. Walaysa dan tidaklah li sahihil akli bagi orang yang akalnya sehat wal badani dan badannya sehat uzrun halangan fitar kita alum untuk meninggalkan belajar watafaqih dan tafakuh. Ya, belajar juga ya, tafakuh, belajar agama. Fa'innahu karena dia, karena hal itu layakunu tidaklah ada al-qara yang lebih fakir min Abi Yusuf dari Abi Yusuf. Walam yamna'hu dan tidak mencegahnya zalika minat tafaqquh, kondisi kefakiran Abu Yusuf itu. Siapa Abu Yusuf? Abu Yusuf itu muridnya Imam Abu Hanifah yang mengarang kitab Al-Kharaj. Walam yamnahu zalika dan tidaklah mencegah Abu Yusuf dari kondisi kefakirannya itu minat tafaqquh dari belajar. Ya. Belajar atau berusaha belajar ya. Sampai akhirnya Abu Yusuf ini menjadi murid utama Abu Hanifah. Jadi mujtahid mazhabnya Abu Hanifah. Faman kana lahu malun, maka siapa yang mempunyai harta kasirun banyak, fa ni'mal malu, maka sebagus-bagusnya harta as-solihu yang bagus, yang baik, lirrojuli solihi bagi laki-laki yang solih. Fa ni'mal malu solih lirrojuli solih. Maka sebagus-bagus harta yang baik itu ada di tangan orang laki-laki yang soleh. Al-Munsorifi
yang digunakan fitorikil ilmi untuk menuntut ilmu. Kita ulangi lagi ya. Alinea ini berkaitan dua hal ya. Dua hal, yaitu pertama tentang kesehatan badan dan akal yang kaitannya dengan usaha untuk belajar, kemudian penggunaan harta untuk belajar. Itu kira-kira. Kita ulangi lagi. Walaisa li sahihil akli wal badani uzrun fi tarki ta'allumi wa tafaqi. Dan tidaklah orang yang memiliki kesehatan badan dan akal dan badan itu halangan untuk meninggalkan menuntut ilmu. Ya. Fa'innahu la yakunu afqara min abidu, karena tidaklah ada yang lebih fakir dari Abu Yusuf. Jadi mungkin ya dari bait ini menjelaskan bahwa Abu Yusuf, yaitu muridnya Abu Hanifah, itu orangnya fakir gitu. Di antara murid-murid Abu Yusuf, dia yang paling fakir. Walam yamna'u dzalika min at-tafaqquh, tapi kondisi kefakirannya itu tidak menghalangi untuk belajar gitu. Faman kana lahu malun katsirun, maka barang siapa yang memiliki harta yang banyak, fa ni'mal malu sholihu tirlajul sholih, maka sebaik-baik harta yang bagus itu adalah di tangan orang yang soleh. Al-munsorifi, yang menggunakannya fitorikil ilmi untuk menuntut ilmu. Jadi sekali lagi, orang yang akalnya sehat dan badannya sehat itu seyogianya dia termotivasi rajin untuk menuntut ilmu. Kemudian apakah dia fakir ataupun dia punya dia kaya maupun dia fakir, tidak ada halangan untuk tidak menuntut ilmu. Karena Abu Yusuf itu orangnya fakir, tapi dia tetap getol menuntut ilmu. Apalagi gitu kalau umpamanya dia punya banyak duit. Karena apa? Karena duit yang banyak itu, harta yang banyak itu menjadi harta yang nilai kalau dipakai untuk menuntut ilmu. Daripada dipakai yang kagak karu-karuan, mendingan duitnya itu, hartanya itu dipakai untuk menuntut ilmu. Ya, untuk menuntut ilmu adalah proses itu dipakai untuk fasilitas belajar gitu. Daripada beli kuota mulu, ya beli buku lah, beli kitab gitu kan. Daripada dipakai beli rokok mulu dipakai buat beli kitab, beli juga banyakin baca buku ya. Banyakin baca buku yang berguna ya. Kalau kita ini buku-buku agama aja lah. Kalau buku-buku yang lain untuk buku bisnis apa kayaknya udah lewat lah. Nah, bisnis kita ya udah apa yang kita jalani aja itu yang kita banyakin buku hadis, tafsir gitu. Jadi kalau yang seperti itu, ini ungkapannya ni'mal malus toliku lirlojis tolik al-musorifi fitorikil gitu. Apalagi kalau infakkan untuk beli fasilitas belajar, amin ya rabbal, mewakafkan kitab. Jadi pertanyaannya, Mas Bari, dari mana kitab itu yang kita pelajari? Dari beliau, wakaf kitab, ya. Ya, ini yang termasuk disebut ni'mal malus solihu lirrojis tolikil munsorifi fitorikil
Insya Allah itu. Karena pahalanya mengalir terus. Amin ya robbal alamin. Jadi apa yang kita belanjakan dalam untuk menuntut ilmu itu tidak ada yang sia-sia, gitu ya. Kilali alimin dikatakan kepada orang yang alim, bima adluk tal ilma, dengan apa engkau mendapatkan ilmu. Qala bi abin ghani. Orang yang alim tadi mengatakan dengan bapak yang kaya, gitu. Li'annahu kana, karena dia itu yang tabi'u bihi ahlul ilmi wal fadli. Dia memberikan manfaat kepada ahli ilmi dan ahli fadilah, ya, ilmu juga ya, orang yang memiliki kelebihan. Fa'innahu, karena hal itu sababu ziyadatil ilmi, bertambahnya ilmu. Fa'innahu sababu ziyadatil ilmi, karena harta itu, abin gonin itu menjadi sabab bagi ditambahnya ilmu. Ya. Jadi kita orang tua ini punya kewajiban untuk menyediakan fasilitas belajar untuk anak dan cucu kita. Ya, misalnya kalau Pak Hanifan ada anak juga ada cucu, nah, itu ini yang dimaksud dengan ya binunin, gitu ya. Sebisa mungkin anak-anak kita belajar, kita sediakan fasilitas belajar. Kita biayain uang sekolahnya, kita kasih uang jajannya, kita beliin apa yang menjadi kebutuhan dia untuk menuntut ilmu, buku kah, alat tulis kah, dan sebagainya. Itu sampai misalnya mau jalan-jalan di sekolahan nggak ada jalan-jalan, kita ada. Gitu. Pokoknya apa yang dibutuhkan oleh anak kita adakan, dan itu kewajiban kita. Karena kan anak belum bisa nyari duit sendiri, kewajiban kita untuk mengadakannya. Itu kewajiban. Kalau kita nggak tunaikan menjadi dosa. Li'annahu syukrun ala nikmatil akli wal ilm. Karena yang demikian itu mentasarufkan. Ini masih kaitannya dengan harta ya. Dengan harta. Ngeluarin harta dalam menuntut ilmu itu adalah bentuk syukur ya terhadap nikmat akal dan ilmu. Wa innahu, dan sesungguhnya hal itu sababuz ziyadati, menjadi sebab untuk bertambahnya ilmu. Qila, dikatakan, qala Abu Hanifah rahimahullah, berkata Abu Hanifah rahimahullah, inna ma adraktul ilma bil hamdi wa syukri, bahwasanya aku mendapatkan ilmu itu dengan mengucapkan hamdalah dan bersyukur. Jadi sisi lain dari kita bisa menuntut ilmu itu selain dengan mengeluarkan harta, gitu kan? Dengan mengeluarkan harta juga, dan dengan mengeluarkan harta itu kita bisa akan menambah ilmu. Nah, ini ungkapan yang lain dari Abu Hanifah bahwa beliau itu bisa mendapatkan ilmu dengan bersyukur, mengucap bilhamdi wa syukri. Kalau udah hamdi ini berarti kan mengucapkan alhamdulillah ya, dan bersyukur. Fakul lama, dan ketika aku paham, fakul lama paham itu, dan setiap aku paham, wafakotu, dan aku mufakat, ya, maksudnya juga paham juga, ala fikhin, terhadap masalah fikih, wah hikmatin, dan hikmah, kultu, aku berkata alhamdulillah, alhamdulillah, fazdada ilmi, maka bertambahlah ilmu. Jadi begitu, wah paham, alhamdulillah. Jadi kata-kata alhamdulillah yang kita ucapkan ketika kita belajar dan ketika kita memahami satu persoalan,
masalah dalam ilmu itu akan menambah pengetahuan atau ilmu kita. Ya, dimensi lahiriah dan dimensi batiniah memang kita harus kerahkan ketika kita menuntut ilmu. Sedemikian penting. Karena apa? Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Wal jahlu zulmatun. Kebodohan itu kegelapan. Jangan main-main gitu. Nah, karena itu kita harus berusaha seoptimal mungkin bagaimana kita menghargai ilmu. Ya. Kan di hadis Arba'in kan juga setiap hari kita baca man salaka thariqan yaltamisu ilman sahallahu thariqan ilal jannah. Bagaimana siapa orang yang menapaki jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan untuk masuk surga. Jadi apa namanya, untuk masuk surga gampang. Gampangnya apa? Kita duduk aja setiap subuh di sini, niatnya lillahi ta'ala untuk menuntut ilmu. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita untuk masuk surga. Amin ya Rabbal. Amin. Kenapa? Ya, ternyata masuk surga itu gampang. Yang penting apa? Iman, beramal soleh dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu. Kuncinya kan itu. Berulang kali saya sampaikan bahwa diterimanya amal ibadah kita itu dua syaratnya. Satu syarat hati itu ikhlas, keduanya syarat ilmu, ilmu. Begitu. Kalau itu udah kita penuhi, insya Allah ya, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, masalah diterima ya, tidaknya itu hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita sebagai manusia udah mengupayakan dari sisi hati kita dan dari ilmu kita sudah tunaikan kewajiban kita. Selebihnya terserah Allah. Kita nggak usah minta maaf. Ridho ya, itu yang kita harapkan. Kalau kita nggak ridho, ya kita mohon supaya diridhoi, kan begitu. Wahakada dan demikian. Dan hal ini yang bagi seyogianya li talibil ini bagi pencari ilmu ayastagila menyibukkan bisyukri, menyibukkan dengan bersyukur, bil lisani dengan lisan, wal janani dengan hati, wal arkan dan perbuatan, wal hali ya sama juga hal dengan aktivitas ya gitu ya. Jadi syukur kita itu harus terpadu, lidah mengucapkan, hati juga selalu mengucapkan itu bersyukur ya. Alhamdulillah, dan syukurnya itu kalau hati itu ya selain alhamdulillah juga keterpatrian bahwa Allah itu maha segalanya, maha kuasa, itu harus terus ada dalam hati kita. Nah setelah itu diwujudkan dengan amal perbuatan. Itu yang diinginkan dari rasa syukur. Jadi lisan selalu mengatakan alhamdulillah dan selalu mengatakan yang baik-baik. Gitu. Ingat, lisan kita tidak boleh mengucapkan hal-hal yang negatif. Ya. Selalu hal yang positif yang harus kita ucapkan. Kenapa? Lidah kita adalah harimau kita. Ya. Harimau kita. Dan lidah kita, ucapan kita adalah doa. Jadi terhadap berbagai kondisi kita harus mengucapkan hal-hal yang baik. Jangan sampai keluar dari lidah kita kata-kata yang auranya menimbulkan aura negatif, nilai negatif, jangan sama sekali muncul. Dalam kondisi apapun, ucapan-ucapan positif harus kita keluarkan. Karena itu apa? Gambaran hati kita, gitu kan? Hati kita nggak tahu. Begitu keluar, itulah ukuran dari nilai kita. Ya seperti di teko yang terbuat TK yang dari bukan teko plastik ya. Kalau teko plastik kan kelihatan. Teko yang itu dah aluminium kan gak ketahuan. Itu air putih, air kopi, air teh, air susu.
Begitu dikeluarin ketahuan, oh air bening, oh air kopi, oh air teh, oh air susu, ketahuan. Begitu juga kita. Secara fisik kita semuanya sama, kan begitu. Tongkrongannya sama. Tapi begitu kelihatan, waduh ngomongannya cakep banget, bla 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 bla. Binatang keluar, kebun binatang semuanya segala begini. Di Ragunan. Udah, oh ketahuan. Tapi pas begitu mengaceh ngomong gitu kan, yang kedengarannya suaranya lemah lembut, amin. Yang dikatakan apanya kalimat thayyibah, amin. Nah itulah menunjukkan kualitas iman seseorang. Jadi harus dijaga betul tidak. Salamatul insan bihibsil apa namanya, keselamatan manusia itu tergantung dari lisannya. Wayarol fahma, dan melihat kepahaman, wal ilma, dan ilmu, wa taufiqo, dan taufik minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Wayatlubu, dan dari pelajar tadi menuntut al-hidayah, hidayah ya, minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, bidu'a, dengan doa, bidu'a ilahu wa tadaru ilaihi, dan rasa apa namanya, hadap asor, doa sambil merendah diri ya. Fa innallaha ta'ala, karena Allah Ta'ala hadin, memberi petunjuk, manis tadahu, kepada orang yang memohon hidayah, mohon petunjuk. Jadi begitu adab orang yang menuntut ilmu itu. Dia harus lidah dan hati serta perbuatannya harus selalu bersyukur. Jadi kan di sini saya ulangi lagi bahwa syukur itu bukan hanya diucapkan alhamdulillah, tapi bahasa tubuh kita juga harus menunjukkan kita bersyukur. Jangan sampai kita mengucapkan alhamdulillah tapi bawaannya uring-uringan. Nah, harus berlaku. Kemudian supaya bisa mendapatkan ilmu, dia seorang penuntut ilmu itu harus memohonkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa ya, dengan doa dan tadarruk, merendahkan diri ketika doa. Jadi orang menuntut ilmu itu harus selalu rendah diri gitu. Tawadu. Rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati, maaf. Rendah diri itu jelek. Kalau rendah hati bagus. Kalau rendah diri itu tidak, nggak boleh. Menghinakan diri sendiri nggak boleh. Gitu. Baik secara kata lisan maupun secara hati, secara perbuatan kita nggak boleh rendah diri. Ya, tetap kita harus punya izzah, harus punya harga diri, tapi pada saat yang bersamaan kita harus duduk rendah hati. Ya, kita harus selalu berdoa. Kenapa? Karena Allah itu akan memberikan petunjuk kepada orang yang minta petunjuk. Jadi walaupun kita ini alhamdulillah sudah iman dan Islam, tapi taufik dan hidayah harus kita mintakan selalu. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah beriman, berislam, tapi jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Dia maha Islam tapi sholat kagak, haji kagak, puasa kagak, dan sebagainya, jauh dari amal soleh. Itu adalah orang Islam atau orang beriman, tapi dia tidak mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, fa ahlul haqi, dan ahlul haq, wahum ahlus sunnah wal jamaah. Mereka itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Talabul haqqa min Allahi ta'ala. Mereka itu memohon kebenaran, mencari kebenaran dari Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala? Al-Haqqul Mubinul Hadil Asimi. Yaitu Al-Haq yang maha benar, memiliki kebenaran,
al-mubini yang memberikan penerangan, ya, penjelasan, al-hadi yang memberi hidayah, petunjuk, al-asimi yang maha menjaga. Ya. Fahadahumullahu, maka Allah pasti memberikan hidayah kepada mereka, wa asomahum minadolalah, dan menjaganya, mencegahnya dari kesesatan. Wa ahlu dolalati, dan adapun ahlu dolalah, ahli kesesatan, ajabu biro'ihim, mereka itu ta'ajub dengan ro'yu, pikiran mereka, pemikiran mereka, wa aklihim, dan akal mereka. Ini yang disebutnya kaum rasionalis, ya, penganut rasionalisme, ya. Wa tolabul haqo, dan mereka mencari kebenaran minal makhluki, dari makhluk, al ajizi yang lemah, wahwal aklu, yaitu akal. Nah, jadi ahlu ro'yu ini mereka mengagung-agungkan akal dan mensandarkan pencarian kepada akal, mencari kebenaran kepada makhluk yang lemah, itu akal. Ya, berdasarkan akal saja, berdasarkan rasionya saja. Li'annal akla, karena sesungguhnya akal, dilayudariku, tidak bisa mencapai jami'al asyai, semua segala sesuatu. Kalbasori, sebagaimana penglihatan. Gitu. Fa'innahu, karena hal itu, la yubsiru jami'al asya'a, tidak terlihat, penglihatan itu tidak bisa menjangkau apa yang menjangkau semuanya. Ya. Sebagaimana akal enggak, sebagaimana penglihatan tidak bisa menjangkau semuanya, demikian juga akal. Wa hujibu wa ajazu, maka mereka terhijab dan lemah an ma'rifatihi, dari mengenalnya. Ini mungkin yang mengenalnya itu mengenal, pengetahuan, mengetahui, kalau bahasa ininya mengetahui realitas lah. Karena punya mengenal kebenaran lah, gitulah, mengenal kebenaran. Wa dholu, dan mereka sesat, wa adolu, dan menyesatkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghafilu, orang yang lalai itu, man amila bi ghaflati, siapa saja yang beramal dengan kelalaiannya. Wal aqilu, dan orang yang berakal, man amila bi aklihi, yang beramal dengan akal. Wal amalu bil akli awalan, maka pekerjaan dengan akal itu pertama-tama ayyarifa ajazanafi, ya, dia memakrifah, mengetahui kelemahan dirinya, an makrifati haqi, untuk mengetahui al-haqqi, kebenaran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Wa iza arafa, maka jika dia mengenal ajazan nafsihi, kelemahan dirinya, arafa qadara qadratallahi azza wa jalla, dia pasti mengenal kekuasaan Allah azza wa jalla. Walaya tamidu, dan tidak mendasarkan ala nafsihi, kepada dirinya, wa aklihi, dan akalnya. Bal yatawakalu ala Allahi, tetapi dia bertawakal kepada Allah. Wa yatubul haqqo minhu, dan mencari kebenaran dengannya, darinya.
Wa may yatawakkal, dan barang siapa yang bertawakal alallahi kepada Allah, wa huwa hasbuh. Nah, mustaqim kepada jalan yang itu kira-kira. Ya, di bagian ini, paragraf ini, Pak Al-Haqi wa Ahmad. Jadi dalam kita paragraf ini, pengarang ini mengatakan bahwa yang benar itu adalah paham sunnah wal jamaah. Apa paham sunnah wal jamaah? Yang mendasarkannya itu kepada, bukan hanya kepada A. Ini kalau kaitannya dengan ilmu teologi, ya kalau ini sudah membahas Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah kan biasanya dilawankannya dengan Mu'tazilah, ya, pada Mu'tazilah dan Qadariyah. Jadi Bapak-bapak sekalian, dalam kajian masalah keyakinan yang kaitannya dengan masalah kebenaran, di Islam itu ada namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ada mazhab Mu'tazilah dan Qadariyah. Sedikit saja, Qadariyah dan Mu'tazilah itu mendasarkan apanya? Mendasarkan pencarian kebenaran itu banyak kepada akal. Pada akal. Ya, menurut pengarang ini itu bukan pemilik kebenaran. Pemilik kebenaran itu, jalan yang benar itu adalah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sih Ahlus Sunnah Jamaah ini? Adalah yang moderat. Moderatnya begini, di sini memang disebut bahwa akal itu memiliki keterbatasan, ya. Jadi singkatnya, dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, akal itu ada porsinya. Ada porsinya, ada wilayahnya. Akal itu perlu dalam memperoleh kebenaran, tapi tidak boleh dijadikan ukuran satu-satunya untuk memperoleh kebenaran. Tetap kebenaran itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tidak boleh menyandarkan sepenuhnya kepada akal? Karena akal itu memiliki keterbatasan. Jadi dalam bahasa lain, agama Islam itu rasional, tapi bukan rasionalisme. Agama Islam itu adinu wal aklu waladina liman aklalah. Ya, ini bukan hadis memang. Ya, bukan hadis. Gitu ya. Adinu wal aklu wal ala waladina liman aklalah. Itu ada dalam kumpulan hadis-hadis doib itu. Ini perkataan apa ya? Mungkin perkataan ulama saja ya. Itu, tapi bukan hadis. Bahwa agama Islam itu ya ada unsur rasional. Agama Islam itu rasional, ya, paham ketuhanan rasional, tapi bukan rasionalisme. Kalau udah isme itu berarti mendasarkan sesuatunya pada hal itu. Rasionalisme jadi mengagungkan akal. Itu tidak boleh dalam Islam menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu akal ada porsinya, tapi ada batasi, ya. Ada wilayah-wilayah tertentu yang tidak bisa dijaga oleh akal, ya, itu. Nah, harus pakai nakli, gitu. Sebagaimana bandingannya dengan penglihatan manusia itu kan terbatas. Pengetahuan manusia terbatas. Penglihatan manusia terbatas. Sebagaimana penglihatan manusia terbatas, demikian juga akal manusia terbatas. Apa bukti terbatasnya penglihatan? Penglihatan mata itu suka menipu. Misalnya ya, fata morgana, ya. Fata morgana di tengah hujan panas terik di jalanan, seolah-olah di jalanan itu ada air. Pas kita paranin, nggak ada. Ternyata itu tipuan mata. Atau kita memasukkan tongkat ke akuarium, seolah-olah patah. Kelihatannya kan patah, padahal kan nggak patah. Itu mata kita, demikian juga akal.
Akal kita itu melihat keterbatasan. Misalnya apa? Kita kan nggak bisa memikirkan, bisa mencapai apa ya, pikiran kita bisa menembus apa yang ada di balik dinding ini, gitu. Nggak bisa nembus, gitu. Tetap walaupun Islam itu menghargai unsur rasional, tapi dia ada batas dan ujungnya harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau kajian tasawuf setelah akal itu mampu, maka yang digunakan adalah zauq. Itu zauq itu adalah perasaan. Gitu. Bagaimana bisa mencapai keterbukaan zauq? Mencapai keterbukaan zauq itu melalui caranya itu adalah yang kita sebut toriko. Ini kemudian apa namanya bisa setelah kita menyadari bahwa akal itu memiliki keterbatasan, kita mensandarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Dan kita harus menyadari bahwa kita ini memiliki kelemahan, kita harus bahwa makrifah dulu terhadap diri kita sendiri, karena kalau kita bisa mengenal diri kita sendiri, maka kita akan mengenal Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya, saya kira ini sebenarnya pembahasannya kalau mau dipanjangin jadi panjang, tapi karena bukan wilayahnya kitab ini lebih kepada etika pembelajar, maka bahasannya jadi seperti ini. Walaupun ini sebenarnya tidak memadai ya untuk sebuah kajian tentang bagaimana batasan akal untuk bisa meraih kebenaran dan yang lainnya, solusinya terhadap keterbatasan akal. Memang pengarang tidak memaksudkan itu ya. Yang dimaksudkan ini adalah sebenarnya segala sesuatunya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu saja. Ada pertanyaan? Nah, hadis man arafa nafsahu faqad ya. Sebenarnya silsilah hadis termasuk ini. Iya. Memang kalau dari ini tinjauan ilmu hadis ini termasuk hadis dhaif ya. Ya. Hadis dhaif. Ya. Nah, jadi pada sisi sanad memang hadisnya dhaif. Nah, mungkin kalau kita ambil ininya aja ya, matanya kita anggaplah ini apa namanya sesuatu. Kalau matanya saja berarti anggaplah ini kata mutiara lah kira-kira. Iya, betul. Ini banyak ya kelihatan hadis-hadis di sini bakal kelihatan mana posisinya yang hadis sahih dan hadis dhaif. Kalau setahu saya mana arafa nafsahu faqad arafa rabbah ini termasuk juga hadis dhaif. Tapi karena yang mana? Iya. Yang mana? Ya. Oh ya, ya, ya. Jadi kita fokusnya kepada kata-kata mutiaranya itu saja ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Baik, gitu. Ada lagi? Ya lagi-lagi memang kitab ini tidak memaksudkan untuk sebagai kajian hadis ya. Nah, dan memang kitab ini belum ada yang mentahrid hadisnya. Ya. Kalau kita kitab Ihya itu sudah ada yang mentahrid hadis-hadis dalam kitab Ihya. Jadi kelihatan mana yang hadis yang sahih, yang mana yang dhaif, mana yang munqati dan sebagainya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau kita tidak ada, kita cukupkan. Dari yang online, bagaimana ada pertanyaan?
Ya, saya kira cukup. Kita akhiri sama-sama dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.